Kelompok Houthi menyerang kapal perang Amerika Serikat USS Gravely pada Rabu 31 Januari 2024. Serangan itu pun sempat mampu ditepis oleh pasukan Washington. Meski begitu, mereka tetap tak mampu menepis seluruh serangan dari kelompok Yaman tersebut. Inilah video saat AS mencoba menepis serangan dari rudal Houthi yang menyasar kapal perang USS Gravely. Dalam video terlihat prajurit Washington harus menggunakan falang CIWS untuk menghalau rudal jelajah. Disebutkan bahwa senjata itu menjadi lapisan pertahanan terakhir kapal terhadap serangan apapun yang datang. Senjata itu digunakan ketika tingkat pertahanan lain gagal mencegat rudal. Sementara itu dikutip dari Al Arabiya, Houthi menembakkan rudal ke kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah pada Selasa 30 Januari. Kapal perang Angkatan Laut AS pun mengaku menembak jatuh rudal anti kapal yang ditembakkan dari Yaman menuju Laut Merah. Tak berselang lama, Houthi kembali menyerang rudal ke kapal perang AS tersebut pada Rabu 31 Januari. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Ia mengatakan Angkatan Bersenjata Yaman dengan pertolongan Tuhan menembakkan rudal Angkatan Laut ke kapal perusak Amerika USS Gravely di Laut Merah. Kelompok Houthi Yaman telah melancarkan 2 serangan terhadap kapal Amerika Serikat dalam sehari. Serangan yang terjadi pada Rabu 31 Januari 2024 itu, Houthi menyerang kapal perang Amerika Serikat dan kapal dagang Washington secara bergantian. Dikutip dari Al Arabiya, Houthi menembakkan rudal ke kapal perang Amerika Serikat USS Gravely pada Rabu 31 Januari pagi harinya. Serangan itu mampu sempat ditepis oleh pasukan AS menggunakan sejumlah peluru. Namun setelahnya, Houthi kembali menyerang kapal perang tersebut dengan rentetan rudal. Hingga serangan itu pun langsung mengenai sasaran. Kemudian beberapa jam setelahnya, Houthi menargetkan kapal dagang Amerika di Teluk Aden. Mereka menyerang kapal dagang bernama Koi dengan beberapa rudal angkatan laut yang sesuai. Hal ini disampaikan oleh juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Kapal kontainer Koi berbendera Liberia dioperasikan oleh Oceanic Service yang berbasis di Inggris. Armada perusahaan tersebut termasuk kapal tanker minyak Marlin Rwanda yang rusak oleh rudal pada pekan lalu. Perusahaan keamanan maritim Inggris AMRI mengonfirmasi bahwa sebuah kapal dagang melaporkan ledakan di sisi kanannya setelah menjadi sasaran rudal ketika sedang berlayar 69 mil laut barat daya Aden, Yaman. Namun AMRI tidak menyebutkan apakah kapal tersebut adalah Koi. Komandan Peleton Pasukan Khusus Israel Saldak terbunuh di jalur Gaza Utara pada Rabu 31 Januari 2024. Ia adalah Mayor Yitzhar Hoffman yang dibunuh oleh Hamas saat melakukan operasi pengintaian khusus. Inilah tampang dari Mayor Hoffman yang diketahui masih berusia 36 tahun. Kabar kematian dari Komandan Elit Unit Saldak Israel itu pun dikonfirmasi oleh juru bicara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari Al-Mayadin, unit Saldak adalah satu di antara unit khusus utama militer Israel dan bermarkas di pangkalan udara Palmachim sekitar 45 km di utara kota Gaza. Pasukan ini dilengkapi dengan pelatihan infanteri dasar dan lanjutan selama 6 bulan, latihan terjun payung, latihan lintas udara, serta keterampilan pengumpulan dan pengintaian intelijen. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa anggota unit Saldak dapat menyelesaikan misi komando jauh di dalam garis musuh, di mana mereka diharapkan untuk dikerahkan tanpa terdeteksi ke lingkungan pertempuran untuk menyelesaikan berbagai tujuan. Diketahui selain kematian komandan tersebut, 3 pasukan lainnya juga tewas. Mereka adalah Kapten Gabriel Sani, pemimpin tim di Batalion Pengintaian 6646 Formasi Maroon Fox. Kemudian Dan Yuvalnir, prajurit di Batalion Pengintaian 6646 Brigade Maroon Fox. Terakhir, Mayor Netzer Simci bertugas di Batalion 87 dari Brigade Serangan ke-14.
Pasukan Lebanon Hizbullah yang ada di Irak telah memberikan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka menegaskan kepada Biden untuk tidak melakukan serangan balik atas kematian 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Jika pasukan Washington melakukan serangan, maka Hizbullah Irak akan siap merespons. Dikutip dari Newsweek, hal itu disampaikan oleh seorang perwakilan dari Hizbullah, satu di antara milisi paling kuat yang bersekutu dengan Iran. Meski begitu, Gedung Putih belum mengungkapkan bagaimana rencananya untuk membalas serangan yang terjadi pada hari Minggu 28 Januari 2024. Perwakilan dari Hizbullah Irak yang namanya diterjemahkan menjadi Brigade Partai Tuhan memperingatkan bahwa mereka sedang menyusun rencana darurat. Hal itu diumumkan setelah menghentikan sementara serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Perwakilan itu menegaskan bahwa Hizbullah Irak atau Kataib Hizbullah siap merespons kapanpun dan dimanapun. Bahkan mereka dapat menyerang seluruh pangkalan AS di Timur Tengah. Terkait dengan ancaman ini, Komando Pusat AS dan Gedung Putih belum memberikan komentarnya. Di sisi lain, perwakilan tersebut mengonfirmasi bahwa Kataib Hizbullah adalah bagian dari perlawanan Islam di Irak bersama dengan Gerakan Nujaba, sehingga pihaknya dicurigai merupakan dalang yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat. Rapat Dewan di London, Inggris pada Senin 28 Januari 2024 berlangsung ricuh. Para warga Camden Town yang pro-Palestina menginterupsi rapat tersebut. Bahkan ada dari mereka yang sampai melemparkan sepatu ke arah anggota Dewan. Video detik-detik warga Camden melempar sepatu tersebut beredar luas di media sosial. Saat rapat Dewan dimulai, seorang wanita yang duduk di balkon atas berdiri lalu melemparkan sepatu ke arah anggota Dewan yang berada di bawah. Ia menyerukan agar anggota Dewan Camden mendesak pemerintah Inggris mendukung gencatan senjata di Gaza secepatnya. Wanita yang tak diketahui identitasnya itu menyebut ada 30.000 warga Palestina yang tewas dan 11.000 diantaranya adalah anak-anak akibat serangan Israel tanpa henti. Ia menuduh anggota Dewan pengecut dan menyerukan tangan mereka telah berlumuran darah anak-anak Palestina. Tak sampai di situ, setelah 15 menit rapat dijeda dan wanita tersebut dikeluarkan dari ruang rapat, ada seseorang yang lain berdiri di balkon. Seseorang yang juga wanita itu berbicara langsung kepada wali kota Camden, Nasma Rahman, yang menyatakan kekecewaannya karena sang wali kota tidak menyerukan gencatan senjata. Kemudian seorang pria yang merupakan warga Irlandia juga turut menyerukan gencatan senjata. Ia mengakui bahwa orang Irlandia di Camden mengetahui bagaimana rasa kelaparan yang saat ini dirasakan di Gaza. Upaya interupsi rapat anggota Dewan Camden terus berlanjut saat seorang lansia mengangkat bendera Palestina dan meneriakkan gencatan senjata. Amerika Serikat mengumumkan terkait penarikan kapal induknya untuk kedua kalinya di Laut Merah pada Rabu 31 Januari 2024. Hal itu diumumkan bertepatan dengan kabar Yaman yang akan memperluas daftar target di maritimnya. Adapun kapal induk yang akan ditarik itu ialah USS Eisenhower. Dikutip dari Al-Khabar Al-Yemeni, kabar ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Mereka menyebut bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk menarik kapal induk USS Eisenhower yang saat ini ditempatkan di Laut Merah bagian selatan. Wakil Menteri Pertahanan Inggris James Heappey menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan tawaran Amerika. Mereka diminta untuk menggantikan Eisenhower dengan kapal induk Inggris. Heappey tidak mengungkapkan motif keputusan Amerika menarik satu-satunya kapal induknya yang tersisa di Timur Tengah. Diketahui bahwa pengumuman Inggris tentang keputusan AS untuk menarik kapal induk tersebut bertepatan dengan pengumuman Yaman untuk memperluas daftar target maritimnya. Aksi AS ini menunjukkan kekhawatiran bahwa operasi Yaman mungkin menargetkan kapal induk, mengingat kegagalan sistem pertahanan untuk melindungi pasukan AS di Timur Tengah. Eisenhower adalah salah satu dari 2 kapal induk yang dikerahkan Amerika di Timur Tengah menyusul peluncuran operasi Badai Al-Aqsa. Washington sebelumnya juga telah menarik USS Ford dari Mediterania. Padahal kapal itu tidak mencapai tujuan penempatannya untuk mencegah perluasan konfrontasi Israel.
Selama hampir 4 bulan perang, tentara Israel justru mengalami nasib yang kurang beruntung. Dilaporkan oleh media Israel bahwa banyak dari tentara elit mereka yang menghilang daripada ikut berperang. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini disampaikan oleh media Israel Yediot Ahronot. Mereka melaporkan bahwa pasukan elit Angkatan Udara Israel yang dikenal sebagai Saldak menderita lebih banyak kerugian di jalur Gaza dibandingkan gabungan semua perang sebelumnya. Koresponden media itu, Yosi Yehosua, menyatakan bahwa unit Saldak telah bertempur dengan pasukan infanteri sejak 7 Oktober 2023. Namun mereka telah kehilangan banyak tentara dibandingkan kekalahan dalam semua perang. Surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa tentara pendudukan menanggung kerugian yang signifikan dalam hal pelatihan. Pernyataan itu menekankan bahwa melatih pejuang unit khusus membutuhkan lebih banyak waktu dan uang dan tidak mudah untuk mengisi tempat mereka. Tak sampai di situ, bahkan komandan dari unit elit itu pun juga telah tewas di Gaza Utara pada Rabu 31 Januari 2024. Ia adalah Mayor Yitzhak Hoffman yang dibunuh oleh Hamas saat melakukan operasi pengintaian khusus. Kabar kematian dari komandan elit unit Saldak Israel itu dikonfirmasi oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.